Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Tentunya kalian tahu bahwa tubuh kita itu terdiri dari berbagai macam sel. Ada sel darah merah, sel darah putih, sel saraf, dan lain sebagainya. Lantas apa sih yang dimaksud dengan sel? Yuk kita kepoin. Jangan lupa berdoa dulu. Pada dasarnya, sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sehingga ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Tentunya kalian masih ingat kan materi di semester 1 tentang Kingdom Monera, bahwa Kingdom Monera ini hanya terdiri dari satu sel. Mengapa satu sel saja sudah bisa hidup? Karena pada dasarnya sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, sel juga tanggap terhadap lingkungan serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya, sehingga satu sel saja sudah bisa hidup. Tetapi kalau kita manusia itu terdiri dari jutaan sel. Jadi, ada makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau disebut uniseluler, dan ada makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel atau disebut multiseluler. Berdasarkan membran inti sel, sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan yang kedua adalah sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang inti selnya belum memiliki membran inti atau tidak diselubungi oleh membran inti. Biasanya sel ini dimiliki oleh Kingdom Monera. Masih ingat kan materi semester 1? Yang kedua adalah sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang inti selnya sudah memiliki membran inti atau intinya sudah diselubungi oleh membran inti. Biasanya sel ini dijumpai pada kingdom selain Kingdom Monera, yaitu Kingdom Protista, Kingdom Jamur, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Mengapa sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan? Karena ternyata di dalam sel itu terdapat bagian-bagian sel. Jika diamati dengan menggunakan mikroskop, maka bagian-bagian sel itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel, berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan sebagai jalan untuk pertukaran zat di dalam sel. Yang kedua adalah inti sel, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan yang di dalamnya terdapat beberapa organel sel. Nah, sekarang kita lihat organel-organel apa saja sih yang terdapat dalam sitoplasma. Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar atau disingkat juga dengan RE. Biasanya organel ini berupa membran yang berlipat-lipat yang berfungsi tempat melekatnya ribosom. Nah, ribosom ini ditandai dengan bagian yang berupa titik-titik. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma halus. Organel ini berupa membran yang berlipat-lipat tanpa adanya ribosom. Berfungsi untuk sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat. Kemudian bagian yang keempat adalah ribosom, yang berfungsi untuk tempat terjadinya sintesa protein. Kemudian yang kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi ini tempat terjadinya ekskresi sel atau tempat transportasi sel. Organel yang keenam adalah lisosom. Organel ini berfungsi sebagai organ pencernaan intraseluler karena banyak mengandung enzim hidrolitik. Organel yang ketujuh adalah sentriol, berfungsi sebagai tempat pembelahan sel dan biasanya terdapat pada sel hewan. Organel yang kedelapan adalah vakuola, yaitu tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Lantas apa sih perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Pada sel hewan dijumpai adanya sentriol yang berfungsi untuk terjadinya pembelahan sel. Sementara pada sel tumbuhan tidak dijumpai adanya sentriol. Kemudian yang kedua adalah pada sel hewan terdapat lisosom. Tadi sudah dijelaskan bahwa lisosom ini adalah organ pencernaan intraseluler di dalam sel. Sementara pada tumbuhan tidak terdapat lisosom karena tumbuhan memperoleh makanan dengan cara melakukan fotosintesis. Perbedaan yang ketiga adalah pada organel vakuola. Pada sel hewan, vakuola jarang dijumpai. Kalaupun ada, biasanya ukurannya lebih kecil bila dibandingkan dengan vakuola tumbuhan yang ukurannya jauh lebih besar. Mengapa demikian? Karena tumbuhan melakukan fotosintesis, sehingga
Dia membutuhkan tempat ruang yang lebih besar untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis tersebut. Pada sel tumbuhan dijumpai adanya dinding sel yang melapisi bagian membran luar dari sel, sehingga sel tumbuhan itu umumnya kaku atau bentuknya tetap. Sementara pada sel hewan tidak dijumpai adanya dinding sel, sehingga sel hewan mempunyai bentuk yang tidak tetap. Dan perbedaan yang terakhir adalah pada organel plastida, yaitu tempat terjadinya fotosintesis, karena di dalam plastida ini mengandung kloroplast yang berisi klorofil, yaitu untuk terjadinya fotosintesis. Sementara pada sel hewan tidak dijumpai adanya plastida, karena hewan tidak melakukan fotosintesis. Kita akan belajar tentang mekanisme transportasi zat melalui membran sel. Transportasi zat merupakan proses keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa yang melewati membran sel. Membran sel atau biasa disebut dengan membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel juga berfungsi sebagai pelindung inti sel dan sebagai tempat terjadinya mekanisme transportasi zat. Berdasarkan penggunaan energinya, transportasi zat dibedakan menjadi dua, yakni transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif dibedakan menjadi tiga, yakni difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah hingga tercapai suatu kesetimbangan. Contoh peristiwa difusi: 1 sendok garam atau gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Menempatkan batang seledri yang layu di dalam air akan berdifusi ke dalam tanaman, membuatnya menjadi kuat kembali. Air berdifusi pada mie yang sedang dimasak, membuatnya lebih besar dan lebih lembut. Setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi dipermudah. Proses ini merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah dengan bantuan protein pembawa atau kanal protein. Protein ini berfungsi untuk membantu pengangkutan molekul gula yang tidak dapat berdifusi secara spontan melewati membran sel. Contohnya pada proses molekul glukosa melewati membran. Osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput membran semipermeabel. Contohnya, proses pemasangan infus pada pasien, pemberian garam pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah menjadi lemas atau layu, mengkerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Transport aktif. Transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi berupa ATP untuk melawan gradien konsentrasi atau melintasi membran plasma dari sisi yang konsentrasinya lebih rendah ke sisi yang konsentrasinya lebih tinggi. Transport ini meliputi pompa ion, kotransport, eksositosis, dan endositosis. Transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport ini dilakukan oleh protein transport dengan menggunakan energi atau ATP. Contohnya, pompa ion natrium dan kalium pada sel hewan. Transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel ke luar sel. Sedangkan endositosis merupakan pemasukan zat ke dalam sel dengan cara fagositosis, proses sel memakan benda padat. Pinositosis, proses penyerapan zat cair oleh sel. Endositosis yang diperantarai reseptor.